Kebetulan ini kasus yang sangat eh, belum ketahuan siapa-siapa ya, jadi masih saya aja yang tahu. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan sukses selalu. Sebelum saya lanjut video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Oke teman-teman ya. Jadi ini saya lagi ada info dari Taiwan, dari teman saya juga. Kebetulan ini kasus yang sangat belum ketahuan siapa-siapa ya, jadi masih saya aja yang tahu. Ini kasus berat sekali ya, yang menimpa teman kita PMI dari Indonesia ya, PMI maksudnya. Ini kebetulan saya juga kenal sama mbaknya, dan ini apa ya, sebenarnya saya nggak mau cerita juga, tapi karena ini buat pelajaran bagi kita semuanya, bagi teman-teman khususnya yang masih kerja di luar negeri ataupun di mana saja yang masih kerja ikut orang ya. Jadi langsung aja ceritanya. Jadi ada Mbak PMI ya, namanya saya nggak bisa menyebutkan, asalnya saya juga nggak usah menyebutkan. Intinya ada Mbak PMI ya, udah kerja di Taiwan sekitar 5 tahun ya. Waktu sebelum saya pulang itu ya sekitar 5 tahun. Mungkin kalau dia sekarang ini nyambung kontrak pasti udah 6 tahun ya, finish kira-kira udah sekitar 6 tahun. Nah, dia itu waktu 3 tahun yang dulu itu dia nyambung kontrak, udah finish terus nyambung kontrak, sekarang udah dapat 2 tahun lebih ya. Nah, waktu dia berangkat ke Taiwan itu saya mengenal sosok mbaknya ini sangat polos ya, sangat polos, sangat sederhana, dan anaknya juga nggak terlalu kelihatan gimana ya, nggak terlalu kelihatan kendel apa gimana, itu enggak. Jadi maaf bahasa saya udah ada bahasa Jawanya, jadi nggak kelihatan nakal gitu loh ya. Tapi semua itu tergantung ya, nggak bisa dilihat dari penampilan, atau mungkin kalau nggak ngerti, nggak ketemu langsung, itu biasanya nggak tahu sifat karakternya tuh gimana. Nah, kebetulan ini karena saya kenal, makanya saya bisa cerita bagaimana karakter mbak ini gitu. Nah, jadi awal-awalnya dia itu waktu 3 tahun awal masuk sebelum finish itu, yaitu tadi kalem, terus ya baik kayak gitu. Nah, kemudian setelah finish dia nyambung kontrak dapat 2 tahun itu, saya juga jarang komunikasi ya, saya jarang komunikasi. Kemudian tiba-tiba saya sekarang itu dengar ya, sebenarnya cerita ini udah lama, sebelum saya pulang itu udah ada kejadian. Hanya saja saya nggak apa ya, mungkin belum saatnya saya cerita. Jadi sekarang ini saya cerita, dan mungkin ini buat teman-teman supaya tahu dan sadar diri kayak gitu, introspeksi lah intinya ya. Jadi mbak ini ikut majikan, kerjanya jaga pasien ya. Terus dia selama 3 tahun itu saya nggak tahu 3 tahun itu dia apakah sering kirim uang atau enggak gitu, kita nggak tahu ya, karena kita cuma teman. Terus kemudian yang nyambung kontrak 2 tahun itu saya dengarnya dari cerita mbaknya itu ke saya. Ini yang bersangkutan yang cerita ke saya, katanya udah mengenal seorang laki-laki, karena dia posisinya posisi mbaknya ini seorang single parent atau janda ya. Jadi dia di Taiwan itu kerja untuk menghidupi keluarga dan anaknya kayak gitu. Kemudian dia kenal laki-laki, kenal cowok lah intinya di sosial media. Saya nggak tahu di Facebook atau di TikTok kenalnya, saya nggak tahu. Intinya dia kenal sama laki-laki kayak gitu. Nah, dia kenal kemudian ada hubungan lewat komunikasi lewat telepon, video call gitu
sudah lama ya. Jadi selama dia di sana itu seperti itu. Jadi dia menjalani LDR lah intinya. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa Mbak ini hubungannya tuh semakin dekat. Terus saya juga nggak tahu ya, laki-laki sekarang itu mau menipu atau memang mencintai Mbaknya, itu saya nggak tahu. Intinya Mbak ini juga kena hipnotis atau mungkin kena rayuannya seorang cowok ini atau gimana, nggak tahu. Jadi uang dia, gaji dia itu akhir-akhir itu ya, setelah ada kasus itu dia sering kirim uang. Nah, ini kasusnya, tolong kalian kalau mungkin kenal sama cowok yang mau berteman sama kalian, terus dia ada tidak, kalian kan bisa komunikasi, mungkin telepon itu bisa dilihat dengan mata memang ya, bisa video call kayak gitu. Hanya saja tidak tahu rumah alamatnya di mana, apakah itu orang bohong atau itu serius. Kita harus pinter, harus cerdas gitu. Nah, itu cowoknya, saya langsung cerita aja. Cowoknya bilang ke Mbaknya, katanya minta dipinjemi dulu biaya untuk nyusul ke Taiwan. Nah, Mbaknya juga merasa mungkin udah jatuh cinta, mungkin udah karena ya udah statusnya udah janda, otomatis kan dia fine-fine aja mungkin ya menjalani hubungannya ya, hubungan itu. Jadi mungkin fine-fine aja, akhirnya mungkin mikir-mikir juga, oke ya nggak apa-apa, saya pinjemi kayak gitu. Nah, waktu dipinjemi itu sebenarnya nggak langsung dipinjemi biaya berapa itu, enggak. Jadi dia mengangsur kayak gitu, jadi mengangsur berapa puluh juta kayak gitu. Nah, lama-lama ini si cowok itu karena dipinjemi dikasih, otomatis kan mungkin dengan berbagai alasan apapun, mungkin ya dikasih kayak gitu udah berapa kali. Nah, udah tembus sampai 50 juta, 60 juta mungkin ya, itu masih beralasan corona kayak gitu, nggak bisa diproses. Nah, tapi si cewek ini terakhir dia udah kirim itu merasa kok uangku mungkin kurang terus kayak gitu. Nah, dia juga dia nggak ngerti kenapa dia selalu minta biaya untuk proses kayak gitu. Nah, terakhir dia pas kirimnya itu pakai gaji Mbaknya ini selama-lamanya, hampir yang dia cerita ke saya itu hampir 2 tahun, gaji 2 tahun itu sudah untuk biayai cowok ini kayak gitu. Tapi yang 3 tahun yang kontrak pertama saya nggak tahu ya, dia nggak cerita yang 3 tahun itu. Dia ceritanya ke saya yang kontrak kedua udah 2 tahun itu dia gajinya untuk membiayai si cowok ini. Nah, setelah habis gajinya dia agak sadar mungkin atau tambah parah, katanya mau corona nggak bisa berangkat, mau usaha di rumah, nanti kita nikah udah beli rumah atau usaha apa kayak gitu. Nah, akhirnya juga dikirim. Nah, tapi dia nggak mikir pakai gaji lagi, dia ada pemikiran mungkin dipaksa atau gimana, saya juga nggak tahu, ada timbul rasa merasa kurang duitnya, dan dia ada pemikiran untuk mencuri. Sebenarnya dia nggak ada niatan untuk mencuri ya, karena dia cerita sama cowoknya, saya ngerti duit, tahu ada uang, saya lihat, tapi punya pasien saya kayak gitu. Terus berapa, mungkin cowoknya tanya kayak gitu, dia menjawab segini gitu. Ya udah pakai uang itu aja, nanti kalau saya bisa berangkat nyusul ke Taiwan, saya akan ganti biaya itu, kita ganti bareng kayak gitu. Nah, selama itu mungkin pemikiran Mbaknya itu nggak tahu kalau uang pasiennya itu suatu saat akan dipakai kayak gitu. Jadi mungkin si pasien juga merasa maaf ya, jadi pasien ini merasa duitnya udah banyak, itu juga nggak pernah dilihat, nggak pernah dicek ya. Jadi di dalam amplop banyak ya, mungkin uang saku Imlek atau mungkin kasih anak cucunya, saya nggak tahu. Jadi dianya itu ngambil uang punya pasien itu terus dikirim ke cowoknya. Nah, si cowoknya menjanjikan katanya suatu saat pasti diganti kalau udah nyampe Taiwan. Jadi ini pas ngambil punya pasien, dia setiap hari itu hampir setiap hari ngirim uang pasien ini ke rekening cowoknya. Nah, akhirnya sampai uang itu berapa puluh ribu, ngumpulnya 350.000 NT ya, 350.000 NT itu sampai habis ludes, tidak disisakan sama sekali ya. Jadi
saya hitung 350, saya kruskan dolar sekitar rata-rata aja ya 500, jadi 175 juta ini. Jadi anak ini, mbak ini mengambil uang pasien sekitar 350.000 NT atau 175 juta, seperti itu. Nah, suatu saat dia kena apesnya, saya nggak tahu dari mana, siapa yang lihat. Mungkin si pasien ini, ya namanya pasien biasanya kan geledah-geledah barangnya kayak gitu, tempat simpanannya di mana, dia punya barang apa kayak gitu. Jadi digeledah ya, itu dilihat di bawah tempat yang dia nyimpen itu nggak ada kayak gitu. Si pasiennya langsung menanyakan ke mbaknya, kamu tahu nggak uang saya ada di sini, katanya. Dia nggak ngaku. Terus akhirnya ribet sama pasien, kemudian majikan dengar, kemudian sama majikan dilihat kenapa kayak gitu. Ternyata si pasien lapor sama anaknya kayak gitu, kemudian ya itu hilang. Terus satu hari itu sampai malam ditanya terus nggak ngaku. Akhirnya majikan jam 11 malam dia telepon polisi ya, kemudian ditanya, diinterogasi, direka ulang kayak gitu, saya nggak tahu. Nah, akhirnya sama polisi ditanya, katanya iya dia mengambil kayak gitu tanpa sengaja, saya nggak tahu juga. Nah, kemudian sama polisi itu diproses. Nah, setelah itu tapi polisi di Taiwan nggak langsung menangkap juga, karena mungkin merasa mbaknya punya agensi resmi, mbaknya ini kan resmi, jadi diserahkan sama agensi, katanya kayak gitu, sama agensi terus diproses. Ya udah, majikan nggak mau, suruh beresi barang-barang, mungkin diambil agensi kayak gitu. Nah, cerita ini ya sampai sekarang mbak ini masih bertahan di agensi, karena saya dengar dianya katanya juga ada di kasusnya itu nggak langsung ditangkep ya. Jadi dia dilepas, tapi mungkin si mbaknya ini karena saking marahnya majikan itu nggak diproses pindah majikan, nggak diproses pulang ya. Jadi digantung ya, prosesnya mbaknya ini digantung, jadi dibiarkan gitu saja, tidak ada apa. Nah, kemudian mbaknya ini sebenarnya si agensi katanya sempat lapor dari pihak Depnaker atau imigrasi atau KDI, saya kurang paham. Mereka juga nggak bisa bantu prosesnya karena majikan itu tadi tidak mencabut laporan. Akhirnya mbaknya ini disidang. Ini sudah sidang beberapa kali tapi juga masih belum selesai. Nah, ini kasusnya gimana saya juga nggak tahu, tapi mbaknya ini tiba-tiba saya dikabari temen yang dari Taiwan sekarang, baru kapan itu ya, katanya dia kabur kayak gitu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya ya, dia kasus seperti itu udah masuk ke kepolisian. Jadi nama dia itu sudah masuk ke data kepolisian kriminal ya, maksudnya pencurian kayak gitu. Saya juga nggak tahu dia nanti kabur itu di sana amankah, atau nanti kalau mungkin dia di suatu saat dia mungkin ketangkep atau dia menyerahkan diri pulang, itu nanti diproses selanjutnya, saya juga nggak tahu. Nah, ini tadi saya memberikan berita atau informasi ini buat teman-teman untuk berhati-hati kalau kalian kenal sama cowok di sosial media ya. Karena saya juga merasa mbak-mbak yang di sana, yang di luar negeri itu ya mungkin butuh teman curhat, butuh teman untuk bercerita kayak gitu, karena mungkin juga ada masalah rumah tangga atau keluarga atau masalah pribadi. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya kenal sama seseorang, tolong diteliti dulu, kalian yang pinter-pinter dulu ya, ini orang ini bener-bener dari orang baik atau memang penipu kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan, jangan sampai kalian seperti ini ya. Udah, ini mbaknya ini kasusnya ini nggak berani telepon ke rumah loh ya, dia sekarang tidak menghubungi keluarganya dan memutuskan kontaknya ya, nggak menghubungi anaknya, nggak menghubungi keluarganya, karena keluarga tidak dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu sama mbaknya kalau dia kasus seperti itu. Otomatis orang tua anak kan menanti kiriman uang, kabar kayak gitu. Nah, sekarang mbaknya ini kasus, nanti proses selanjutnya saya nggak tahu gimana. Makanya saya berpesan kepada teman-teman yang kenal
cowok di sosial media jangan terlalu kayak gitu, yang kenal pun maksudnya dunia nyata, yang kalian ketemu di sana berhubungan pacaran, ya jangan seperti itu, pinjem uang terus dikasih. Kalian kan capek ya, kalian capek loh kerja mati-matian kayak gitu, nggak istirahat, nggak libur kadang-kadang, terus kalian mau apa ya, gajinya tidak bisa menikmati, akhirnya orang lain yang menikmati. Ya kalau orang yang menikmati kan dia mungkin sekelompok penjahat atau gimana, kan dia tidak memikirkan risikonya gimana ya. Makanya sekarang harus pinter-pinternya kita, harus pandainya kita kayak gitu. Oke ya, ini cerita real ya. Jadi buat teman-teman tolong berhati-hati, jangan sampai ada kejadian yang kedua kali. Sebenarnya saya dari dulu udah pernah mewanti-wanti atau berpesan ya kepada siapapun, makanya saya menyampaikan info-info ini melalui channel YouTube saya ya. Mungkin teman-teman buat pelajaran ya, buat introspeksi, jangan sampai terjadi di teman-teman juga ya. Itu aja, semoga mbaknya nanti di Taiwan itu segera selesai urusannya ya, terus kembali ke keluarganya. Kasihan keluarga sama anaknya kayak gitu, nggak selamanya lah kamu hidupnya juga tenang gitu ya. Oke, ini aja info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye bye.